2 minggu terakhir, intensitas hujan di sejumlah wilayah Indonesia bagian Sumatera dan Jawa terus meningkat. Sementara di saat yang bersamaan, arus mudik Natal dan Tahun Baru juga berlangsung. Apa dan bagaimana antisipasi masyarakat yang berkendara dan juga merayakan Natal dan libur Tahun Baru di tengah cuaca yang tidak menentu ini? Kami telah bersama dengan Prakirawan Senior BMKG Sunardi. Pak Sunardi, selamat siang. Selamat siang, Pak Adi. Ya, Pak Sunardi, hujan yang terus turun, apakah bisa dikatakan saat ini Indonesia sudah masuk ke musim penghujan, Pak? Iya, berdasarkan klimatologi bahwa di wilayah Sumatera, Kalimantan, kemudian di sebagian Jawa, di periode ini kita sudah memasuki awal musim hujan, seperti itu, Pak Adi. Jadi kita sudah masuk ke mulai musim penghujan. Seputar cuaca, Pak, di konsentrasi arus Natal dan Tahun Baru, terutama di wilayah Indonesia bagian timur, Sumatera Utara, bagaimana perakiraan cuacanya, Pak? Iya, untuk tanggal 22 Desember, untuk hari ini potensi hujan memang masih akan terjadi terutama di wilayah Jawa. Seperti di wilayah Jakarta, ini masih berpotensi hujan untuk hari ini, di sore menjelang malam hari nanti. Kemudian di wilayah Jawa Barat maupun wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur berpotensi hujan, terutama di wilayah pesisir utara maupun di wilayah pesisir selatan. Kemudian juga di wilayah Sumatera, yang perlu diwaspadai ada di wilayah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Sumbar, Riau, juga berpotensi hujan sedang hingga lebat. Namun untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, ini potensinya hanya hujan ringan. Seperti itu, Pak Adi. Baik, bagaimana dengan konsentrasinya di Indonesia bagian timur, seperti kita lihat ada di Manado, Maluku, lalu kemudian juga Papua. Bagaimana perakiraan cuaca mungkin dalam 1 pekan ke depan akan seperti apa, Pak? Iya, untuk perakiraan seminggu ke depan, terutama di wilayah Indonesia bagian timur, khususnya untuk wilayah Bali, NTB berpotensi hujan ringan. Untuk wilayah NTT berpotensi hujan ringan bersifat lokal. Kemudian yang perlu diwaspadai di wilayah Indonesia Timur adalah di wilayah Sulawesi bagian tengah, seperti di wilayah Palu dan sekitarnya, berpotensi hujan lebat untuk 3 hari ke depan. Kemudian di wilayah Papua perlu diwaspadai sekitaran Gunung Jayawijaya dan wilayah Sorong maupun Biak, ini berpotensi hujan ringan hingga sedang. Namun untuk tinggian gelombang sendiri masih cukup aman untuk wilayah Indonesia bagian timur. Baik, Pak Sunardi, di belakang Anda ini ada peta untuk kemudian bisa menggambarkan perakiraan cuaca. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, kepada pemirsa akan seperti apa dalam beberapa hari ke depan cuaca di beberapa wilayah di Indonesia, dan cuaca ekstrim akan terjadi di mana saja, Pak? Iya, yang di belakang saya ini adalah model cuaca. Kita mempunyai model cuaca. Ini berpotensi hujan di mana saja potensi hujan yang signifikan, seperti di wilayah Sumatera. Ini di wilayah pesisir baratnya ini berpotensi hujan signifikan, potensinya hujan sedang hingga lebat. Kemudian di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah, sebagian wilayah Jawa Timur berpotensi hujan sedang hingga lebat. Yang perlu diwaspadai adalah hujan di malam Natal di tanggal 24 di sore harinya. Ini perlu diwaspadai di wilayah Jawa, masih berpotensi hujan terutama di wilayah Bogor, Depok, berpotensi hujan ringan hingga sedang. Kemudian di wilayah Jawa Tengah lainnya seperti di wilayah Semarang, kemudian Jogja, kemudian Cilacap, berpotensi hujan sedang. Kemudian di wilayah Jawa Timur, di wilayah bagian selatannya juga berpotensi hujan. Jadi memang hujan di malam Natal nanti perlu diwaspadai, terutama di sore dan malam, sebegitu. Baik, Pak Sunardi, untuk jalur laut sebagai jalur transportasi mudik Natal dan Tahun Baru, terutama di wilayah Indonesia Tengah ke Timur ini, apa yang perlu diwaspadai, Pak? Apakah kemudian ada potensi gelombang tinggi misalnya yang perlu diwaspadai oleh para pemudik dan juga mereka yang ingin melakukan mobilisasi? Ya, untuk jalur mudik, untuk pelayarannya, penyeberangan antara Bakauheni Merak masih cukup aman, antara 0,75 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk penyeberangan antara Jawa dengan Bali juga masih cukup aman, berkisar antara 0,75 hingga 1,25 meter. Untuk perlu diwaspadai ya adalah masyarakat yang ingin melakukan pariwisata, terutama di wilayah perairan laut Sulawesi bagian utara, kemudian Halmahera, karena saat ini untuk 2 hari atau 3 hari ke depan potensi tinggi gelombang masih cukup tinggi, bisa mencapai 2-3 meter. Jadi memang perlu diwaspadai untuk kegiatan pariwisata di wilayah Indonesia bagian timur, di Laut Sulawesi bagian utara, kemudian di perairan Laut Halmahera, dan perairan di utara Papua ini perlu diwaspadai.
Baik, Pak Sunardi, untuk jalur kereta ini biasanya kita sering mendengar adanya longsoran begitu di daerah atau titik-titik tertentu. Apakah kemudian di titik katakanlah di bagian Jawa, bagian selatan ini yang rawan, apakah kemudian ada potensi cuaca ekstrim sehingga perlu diwaspadai untuk mereka yang kemudian menggunakan transportasi kereta? Ya, perakhiran kita di wilayah jalur mudik khususnya bagian selatan di tanggal 23 dan tanggal 24 masih berpotensi hujan ringan hingga sedang. Jadi tidak tertutup kemungkinan potensi longsor masih akan terjadi. Namun di tanggal 25, 26 dan 27 kita kembali dominasinya dia cerah berawan dan hanya hujan lokal di sekitaran di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun di sekitar tanggal 27 sampai tanggal 31 intensitas kembali menaik lagi, kembali meningkat kembali seperti itu. Baik, Pak Sunardi, terakhir mungkin ada himbauan khusus dari pihak BMKG kepada para pemudik dan juga mereka yang ingin melakukan liburan jelang akhir Natal dan juga akhir tahun baru. Iya, himbauan adalah di awal periode musim hujan ini adalah hujan biasa sering terjadi di sore hari dan malam hari. Jadi untuk berpergian lebih baik di pagi hari maupun dini hari yang lebih aman. Kemudian untuk penerbangan sendiri yang perlu diwaspadai adalah penerbangan wilayah Sumatera dan Kalimantan, seperti penerbangan ke wilayah Riau, Kepulauan Riau. Ini untuk 2 atau 3 hari ke depan ini perlu diwaspadai karena liputan awan cukup banyak untuk pertumbuhannya untuk 2 sampai 3 hari ke depan. Kemudian penerbangan ke wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara ini juga perlu diwaspadai. Untuk masyarakat di awal periode musim hujan ini adalah apabila turun hujan itu disertai angin kencang. Jadi memang perlu diwaspadai untuk potensi angin kencang dan puting beliung untuk di awal-awal periode ini. Biasanya sering terjadi di sore hari. Seperti itu Pak Adi. Baik, terima kasih Bapak Sunardi, Prakirawan Senior BMKG telah bergabung bersama kami di Metro Siang.